Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu dosen. Awalnya sebaiknya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten ya Mbak, sebentar ya. Sebentar. Oke, baik. Mbak Wilda ya. Iya Ibu. Sudah siap hari ini? Alhamdulillah Ibu, insya Allah sudah siap. Oke, sudah siap ya. Baik, presentasinya boleh mulai? Baik Ibu. Ya. Tidak sejulun atau tidak sebaik sekarang kita merasa yang waktu dulu mungkin kita sudah melihat bahwasanya kita tidak menyadari bahwasanya ketika seseorang melakukan maksiat-maksiat itu. Apakah Oke, silakan. tidak bisa juga menerima ilmu? Izinkan saya mempresentasikannya Ibu. Adapun judul yang saya ambil adalah implementasi metode demonstrasi untuk meningkatkan pemahaman matfari siswa kelas 7 MTSS PP Raudatul Hasanah, yaitu Madrasah Sanawiyah Pondok Raudatul Hasanah. Adapun latar ambil judul ini adalah dikarenakan pemahaman matfari siswa masih rendah. Hal ini kesulitannya yaitu membedakan mat far'i banyak, namun di sini kita fokus kepada mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil. Karena kedua judul ini ada dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis pada kelas 7 MTS PP Raudatul Hasanah. Kemudian Ibu, adapun metode demonstrasi saya gunakan dikarenakan metode ceramah di awal operasi yang efektif, sehingga metode demonstrasi dipilih sebagai solusi. Indikasi masalah yaitu dikarenakan kesalahan Al-Quran, banyak siswa masih salah dalam membaca Al-Quran, apalagi yang berhubungan dengan hukum-hukum mat. Kemudian hal ini disebabkan karena kurang latihan praktik dan juga siswa paham secara teori, namun untuk menggunakannya masih terbilang kurang atau belum. Dan partisipasi siswa masih rendah, diakibatkan karena mereka membaca in kelas. Adapun rumusan masalah, rumusannya yaitu bagaimana implementasi metode demonstrasi dalam pembelajaran materi matfari pada siswa kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Raudatul Hasanah. Yang kedua,
bagaimana peningkatan pemahaman matfari siswa pada siswa kelas 7 di MTSS PP Raudatul Hasanah. Yang ketiga, apa yang dihadapi guru dan siswa dalam mengimplementasikan metode demonstrasi pada mata pelajaran materi matfari pada siswa kelas 7 di MTS PP Raudatul Hasanah. Sehingga dari rumusan masalah tersebut ditarik tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan implementasi metode demonstrasi dalam pembelajaran materi matfari pada siswa kelas 7 Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Raudatul Hasanah. Yang kedua, mengetahui atau mendeskripsikan peningkatan pemahaman matfari pada siswa kelas 7 MTSS PP Raudatul Hasanah setelah penerapan metode demonstrasi. Dan yang ketiga, mendeskripsikan kendala dan solusi yang dihadapi guru dan siswa ketika mengimplementasikan metode demonstrasi pada pelajaran materi FARI pada siswa kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah. Kemudian di sini ada manfaat penelitian Ibu terbagi dua, yaitu teoritis dan juga praktis. Adapun dari segi teoritis, di mana memberikan kontribusi dalam pengembangan pembelajaran Al-Quran, khususnya ketika penerapan metode demonstrasi pada materi matfari. Yang kedua, agar menambah referensi tentang penerapan metode demonstrasi untuk meningkatkan pemahaman matfari. Yang ketiga, mendukung perkembangan pembelajaran aktif berbasis praktik. Jadi di sini seorang anak ataupun seluruh siswa yang ada di kelas tersebut bukan hanya paham pelajaran, namun juga bisa mempraktikkan secara langsung hukum-hukum tajwid yang dipelajari. Kemudian ada dalam segi praktis, saya bagi menjadi 4 Ibu. Yang pertama untuk siswa, yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan membaca Al-Quran. Yang kedua, untuk guru sendiri menjadi alternatif metode pembelajaran tajwid. Yang ketiga, untuk sekolah menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran tajwid. Dan yang keempat, untuk peneliti selanjutnya menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya terkait metode pembelajaran Al-Quran. Adapun kajian teoritis, yang pertama adalah materi matfari ini berkaitan dengan hukum bacaan panjang yang disebabkan adanya hamzah, sukun asli, sukun karena waqaf. Nantinya fokus matfar ini banyak, namun kita hanya berfokus pada 2 judul saja Ibu, mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil. Disesuaikan dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 7 Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah. Yang metode demonstrasi adalah metode pembelajaran dengan memperlihatkan secara langsung suatu proses atau keterampilan. Di sini menurut Sukerti tahun 2000-2001, menurut beliau metode pelajaran ini menjadi strategis bagi guru untuk mengendalikan KBM sehingga tercapai sasaran. Kemudian penerapan metode demonstrasi dalam pembelajaran tajwid dilakukan dengan cara guru memberikan contoh bacaan, sedangkan siswa di awal ketika guru mencontoh, guru mengamati. Kemudian setelah mereka mengamati, mereka dicoba untuk meniru dan kemudian mempraktikkannya. Hal ini selaras dengan perkataan para ahli tentang metode demonstrasi sangat bermanfaat karena seorang siswa nantinya bukan hanya paham, namun mereka mampu mengikuti pelajaran tersebut dengan cara mencontohkannya. Dan hal itu selaras dengan kata para ahli Herdi dan Nurah Dijat pada tahun 2023, kemudian Rustia NK, dan Rohmaliani Wahab. Adapun prinsip metode demonstrasi, judul tersebut ada hal yang kita inginkan, yaitu pengamatan, kemudian peniruan. Hal ini juga selaras dengan teori dari Cecep dan kawan-kawan pada tahun 2022, mereka menyebutkan bahwa peniruan dapat mengoreksi pemahaman mereka. Kemudian adanya latihan berulang. Hal ini juga sesuai dengan teori yang disampaikan Diana dan Wahyuni pada tahun 2021. Mereka menyebutkan bahwa pengulangan membangun jangka panjang. Langkah-langkah demonstrasi dalam pembelajaran matfari yaitu guru mempersiapkan materi terlebih dahulu Ibu,
Lalu guru memberikan contoh dengan benar, siswa mengamati, selanjutnya nantinya siswa mampu mempraktekkan. Dan selanjutnya kita tahu pelajaran ini dapat berhasil atau tidak dengan cara guru nanti di akhir akan memberikan evaluasi. Adapun kelebihan metode demonstrasi menurut Maulidia pada tahun 2023, pertama, pembelajaran lebih konkret dan mudah dipahami. Yang kedua, meningkatkan keaktifan siswa. Yang ketiga, menghubungkan teori dengan praktik membaca Al-Quran. Yang keempat, membantu memperbaiki kesalahan bacaan secara langsung. Kemudian pemahaman siswa dapat dilihat dari kemampuannya. Di sini kita sesuaikan dengan teori yang disampaikan oleh taksonomi Bloom. Kalau di taksonomi Bloom itu ada C1 sampai C6, namun di sini C6 tidak kita gunakan karena di C6 ada menciptakan. Sedangkan dalam ilmu tajwid ini tidak ada yang diciptakan karena semuanya sudah ada dari awal. Namun di sini yang akan dikenakan yaitu adalah menjelaskan ini sesuai dengan teori Bloom pada C1 dan C2 di mana siswa dapat menjelaskan, sebelum menjelaskan terlebih dahulu dia harus mengingat dan juga dia memahami. Kalau sudah dia mengingat dan memahami, dia akan mampu untuk menjelaskan. Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi atau menganalisis. Ini sesuai dengan C4, menganalisis, kemudian nanti dia akan mampu dengan C5. Setelah dianalisis, dia akan bisa mengikuti evaluasi. Dan yang terakhir, menerapkan. Sehingga anak nanti kalau sudah bisa mengikuti semua pelajaran, dia mampu menerapkan atau mempraktikkan saat membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan teori Bloom. C3 yaitu menerapkan. Kemudian di sini ada penelitian yang relevan. Saya ambil di sini ada 5 Ibu yang tertulis. Yang pertama itu menurut Madani dan Munir tahun 2022 dengan judul jurnalnya yaitu pendampingan metode demonstrasi untuk pemahaman tajwid. Di sini kami memiliki kesamaan yaitu demonstrasi dapat meningkatkan pemahaman tajwid. Namun ada perbedaan. Di peneliti menggunakan model pendekatan penelitian tindakan kelas. Sedangkan di penelitian yang pertama ini beliau menggunakan metode kualitatif dan juga di sini untuk pengabdian masyarakat. Sedangkan saya itu peneliti menggunakan madrasah sanawiyah sebagai subjek yang dikenakan. Kemudian yang kedua, Khairunisa dan Riana pada tahun 2022 dengan judul peningkatan kemampuan memahami ilmu tajwid melalui metode demonstrasi. Sama-sama memiliki kesamaan yaitu metode demonstrasi dan juga menggunakan model penelitian tindakan kelas. Namun ada perbedaannya yaitu peneliti menggunakan madrasah sanawiyah, sedangkan di poin nomor 2 ini beliau menggunakan jenjang pendidikan SMP, sekolah menengah pertama. Kemudian beliau hanya menggunakan secara umum ilmu tajwid dan saya menggunakan yang khusus yaitu mad far'i. Yang ketiga ada Setyowati dan Naja pada tahun 2022 dengan judul pendampingan bacaan Al-Fatihah dengan baik dan benar sesuai ilmu tajwid di Desa Kebonrejo, Kediri. Sama-sama menggunakan metode demonstrasi Ibu, namun perbedaannya yaitu beliau lebih kepada pengabdian masyarakat. Sedangkan saya di Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Raulatul Hasanah. Kemudian beliau menggunakan metode kualitatif dan saya menggunakan model penelitian tindakan kelas. Kemudian peneliti menggunakan khusus kepada mad far'i, sedangkan beliau menggunakan Al-Fatihah. Yang keempat, Muharrama dan Sahlan, jurnal pada tahun 2023 dengan judul Penerapan Metode Demonstrasi dalam mengembangkan kemampuan tahsin Al-Quran siswa. Sama-sama menggunakan metode demonstrasi, namun perbedaannya ada pada materi. Kalau di poin nomor 4 yang dilakukan beliau yaitu ada sedangkan saya mad far'i, kemudian pada metode penelitian. Beliau menggunakan kualitatif, sedangkan saya menggunakan PTK. Yang kelima, Jumani pada tahun 2025 dengan judul Prestasi Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Al-Quran Hadis, materi mat wajib muttasil melalui metode pembelajaran cut short. Di sini sama-sama menggunakan metode demonstrasi dan juga sama-sama menggunakan penelitian tindakan kelas. Perbedaannya hanya saya peneliti menggunakan
peningkatan pemahaman, sedangkan yang kelima ini beliau menggunakan peningkatan prestasi. Di sini izinkan saya menyampaikan kebaruan penelitiannya, yaitu penelitian ini fokus pada implementasi metode demonstrasi untuk meningkatkan pemahaman Madfari. Yang kedua, dilaksanakan melalui penelitian tindakan kelas. Yang ketiga, integrasi pembelajaran tajwid melalui pengamatan, praktik, dan juga koreksi langsung. Adapun yang di sini adalah kerangka berpikir Ibu dengan tema implementasi metode demonstrasi dalam pembelajaran Madfari. Subjek penelitian siswa kelas 7 Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Rawdatul Hasanah yang berjumlahkan 32 orang. Adapun objeknya adalah pemahaman Madfari, topiknya yaitu proses pembelajaran dengan metode demonstrasi. Metode yang saya gunakan adalah penelitian tindakan kelas, hasil penelitian peningkatan pemahaman Madfari. Dikarenakan saya menggunakan model kelas, maka diberikan hipotesis tindakan. Jika metode demonstrasi diimplementasikan dalam pembelajaran tajwid pada materi Madfari, maka pemahaman siswa kelas 7 Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Ar-Rawdatul Hasanah akan meningkat. Kemudian Ibu kita masuk ke metodologi penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan, peneliti menggunakan PTK yaitu penelitian tindakan kelas. Adapun model yang digunakan yaitu Kemis dan MC Tagat dilaksanakan dalam 2 siklus. Yang pertama perencanaan di mana guru sebagai peneliti dan juga bertanya dengan guru pengamat tentang modul ajar dan menyiapkan modul ajar. Yang kedua pelaksanaan tindakan. Di sini pelaksanaannya yaitu guru hadir di kelas dengan menggunakan implementasi metode demonstrasi. Yang ketiga, adanya observasi berupa pengamatan yang dilakukan oleh guru pengamat dalam yang diisi, yang harus beliau isi dari lembar observasi dan juga catatan lapangan. Kemudian yang terakhir adalah refleksi. Refleksi ini digunakan untuk menganalisis. Namun di sini saya memilih deskriptif untuk melihat perkembangan pemahaman dengan efektivitas metode penelitian. Adapun siklus penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Kemis dan MC Tagat dengan 2 siklus. Di setiap siklusnya memiliki kesamaan. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga observasi, dan terakhir refleksi. Subjek penelitian yaitu siswa kelas 7 Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Ar-Rawdatul Hasanah yang berjumlahkan 32 siswa. Materi dikhususkan kepada mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil. Waktu penelitian yang digunakan peneliti dari bulan Januari hingga bulan April 2026. Adapun lokasi sekolah tersebut berada di Jalan Jamin Ginting, kilometer 11, Payabundung, Kota Medan, Sumatera Utara. Metodologi penelitian juga di sini dibahas tentang teknik pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti yang hal ini dibutuhkan untuk memonitor aktivitas guru dan siswa. Yang kedua, wawancara. Wawancara di sini peneliti menggunakan seperti yang disampaikan oleh Bapak Sugiono menggunakan purposive sampling, di mana siswa dibatasi untuk dan hal ini dibatasi tidak semua siswa yang diambil untuk wawancara. Hal ini untuk mengetahui. Jadi wawancara digunakan untuk mengetahui kesulitan atau kendala selama kegiatan belajar mengajar. Yang terakhir dibutuhkan namanya dokumentasi Ibu, di mana di sini ada foto KBM dan yang nantinya arsip-arsip perangkat pembelajaran yang lain. Kemudian ada instrumen penelitian, lembar observasi untuk dokumentasi aktivitas, kemudian pedoman wawancara sebagai acuan menggali informasi, ada catatan lapangan, yaitu catatan situasi kelas, yang terakhir adanya dokumentasi data pendukung berupa foto. Kemudian analisis data. Analisis data, ini yang sama Miles dan Huberman, yaitu yang pertama reduksi data, di mana nanti peneliti melakukan seleksi data. Yang kedua penyajian data disusun. Setelah diseleksi,
nanti akan disusun dan ditampilkan dalam bentuk narasi, dan yang terakhir, penarikan kesimpulan. Dijadikan acuan dari hasil analisis setiap siklus. Adapun hasil penelitian, hasil penelitian hasil penelitian di sini adalah untuk menjawab rumusan masalah Ibu. Yang pertama di sini adalah implementasi metode demonstrasi. Metode demonstrasi yang digunakan melalui tahap PTK, KEMIS, dan MC Taggart, yaitu melalui 2 siklus dengan hal yang sama, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Di sini nanti guru memberikan contoh langsung cara membaca dan mengidentifikasi hukum bacaan mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Siswa mengikuti demonstrasi, melakukan praktik membaca, serta mengerjakan evaluasi. Dan yang terakhir, implementasi siklus 4 mengalami perbaikan berdasarkan refleksi siklus 1. Hal ini bisa kita jabarkan bahwasanya di siklus 2 sudah mulai membaik karena di perencanaan di mana peneliti dan juga guru pengamat melihat dari hasil refleksi. Di hasil refleksi tersebut, sehingga kita bisa mencari mana saja yang kesulitan bagi siswa. Nah, di sana guru mulai mempelajarinya dan juga guru mulai memaksimalkan ketika mengajar. Dan yang kedua ada tindakan. Di siklus 2, guru mulai melaksanakan tindakan dari awal masuk kelas hingga nanti keluar kelas, namun ditutup dengan adanya wawancara. Wawancara seperti yang di siklus 2, dari kita mengetahui bahwasannya mulai ada peningkatan, karena menurut Farah Atamimi, seorang siswa yang berada di kelas tersebut, beliau mengatakan sudah tidak takut lagi ketika diminta untuk menyebutkan contoh atau menirukan contoh di depan kelas. Kemudian Isra Rizky Bunaya, beliau mengatakan bahwa beliau sudah mulai memahami mata pelajaran tersebut, Mad Far'i. Karena apa? Karena adanya praktik. Yang ketiga, adanya pengamatan atau observasi. Di sini observer atau guru pengamat, yaitu kebetulan Ustazah Mutia Az-Zahra SPD, beliau mengatakan sudah mulai lebih baik karena menurut beliau siswa sudah berpartisipasi dan mulai percaya diri. Kemudian siswa lain menyebutkan seperti Naila Safa Adibah, menurutnya paham karena ada contoh langsung dari guru. Yang kedua ada Kais Azkariza, menurutnya metode demonstrasi membantu mengenal panjang pendek hukum mat. Dan yang terakhir refleksi, lebih baik karena dengan bukti siswa lebih percaya diri dan peningkatan signifikan yang dapat kita lihat dari siswa mengerjakan LKS, lembar kerja siswa. Yang kedua, peningkatan pemahaman mat far'i. Di sini saya bentuk dalam tabel Ibu, namun di deskripsi yang saya tulis itu dalam bentuk diagram. Kemudian di sini kategorinya ada prasiklus yang saya lakukan, peneliti lakukan pada hari Selasa tanggal 17 bulan Februari tahun 2026, mana di sini siswa masih banyak kurang baik, yaitu 46,9%, jumlah siswa tersebut 15 orang. Dan pada siklus 2 yang dilakukan pada Senin tanggal 23 bulan Februari tahun 2026, siswa kurang baik ada 12 orang dan siklus yang kedua hanya 2 orang. Cukup baik pada prasiklus 40,6%, sekitar 13 orang. Kemudian di siklus 1 ada 15 orang dan di siklus 2 ada 3 orang. Kemudian pada prasiklus dengan kategori baik itu ada 12,5% atau 4 orang. Kemudian pada siklus 1 yang dikategorikan baik itu 18,8, 16 orang. Yang siklus 2, 28,1%, ada 9 orang. Kemudian di terakhir ada sangat baik. Di sangat baik, di sini pada saat sangat baik, prasiklus 0%. Kemudian pada siklus 1 mengalami perubahan hanya 9,4%, hanya 3 orang. Kemudian pada siklus 2 ada tambahan orang, sudah mulai memahami pelajaran, yaitu ada 18 orang, 56,3%. Maka dengan kita ketahui pada siklus 2 ada sampai 50% orang yang dapat sangat baik. Di sini kita ketahui demonstrasi terbukti
Meningkatkan pemahaman madfar'i ditunjukkan melalui peningkatan kategori baik dan sangat baik. Kemudian kendala implementasi metode demonstrasi. Di sini kita melakukan dari prasiklus 1 dan juga siklus 2, maka diketahui adanya kendala Ibu. Yang pertama bagi guru itu sendiri adalah kurang kepercayaan diri dari siswa saat mendemonstrasikan bacaan. Karena di sini sehingga kita membutuhkan anak yang percaya diri, maka guru memiliki kendala. Di situ guru mulai mempelajari bagaimana cara memotivasi siswa. Yang kedua, keaktifan siswa belum merata. Yang ketiga, pengulangan instruksi dan demonstrasi bacaan yang cukup. Guru perlu melakukan instruksi tambahan, kemudian ada keterbatasan waktu pembelajaran, dan yang terakhir perbedaan kemampuan awal siswa. Kemudian ada kendala pada siswa Ibu. Yang pertama, memang siswa sangat kesulitan, sangat kurang percaya diri ketika disuruh ketik individu. Hal ini sesuai dengan wawancara yang saya lakukan yang disampaikan oleh siswa tersebut yang bernama Maurisa Hayati Isra Rizka Binaya Haura Qurratu Aini. Kemudian adanya kesulitan membedakan jenis madfar'i. Hal ini disampaikan oleh siswa bernama Amira Hana Sidkia, Putri Syaukia Hasni. Menurut mereka, mereka kesulitan untuk membedakan jenis madfar'i. Yang ketiga, belum terbiasa mengikuti pembelajaran dengan metode demonstrasi. Karena hampir semua pelajaran agama yang dilakukan di pesantren menggunakan metode ceramah, sehingga mereka belum terbiasa untuk mendengarkan atau menggunakan metode demonstrasi. Kemudian yang keempat, kurang berani bertanya ketika belum memahami materi. Hal ini disesuaikan dengan wawancara yang disampaikan oleh Maurisa Hayati dan Isra Rizki Bunaya, Putri Syaukia Hasmi. Kemudian beberapa siswa lainnya juga menyebutkan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam praktik membaca. Di sini ada pembahasan, yaitu pembahasan ini di mana peneliti harus bisa menyesuaikan dengan kajian teori yang ada berada pada bab 2. Yang pertama, implementasi metode demonstrasi. Guru mengimplementasikan metode demonstrasi dengan tahap sesuai dengan model Kemis dan MC Taggart, di mana digunakan yaitu perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, refleksi dalam 2 siklus. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan pada bab 2 oleh Az-Zahra, Atia, dan kawan-kawan pada tahun 2025. Kemudian yang kedua, guru menjelaskan pengertian mad wajib mutasil dan mad zaid munfasil dengan memberikan contoh secara langsung. Yang ketiga, siswa melakukan pengamatan, peniruan bacaan, latihan individu, dan evaluasi. Ini dengan teori pada bab 2 yang disampaikan Cecep pada tahun 2021 dan juga Diana Wahyuni pada tahun 2021. Selanjutnya ada siswa memahami madfar'i melalui contoh konkret yang dapat dilihat, didengar, dan dipraktikkan langsung. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh ahli Jamaroh dan Rostia. Kemudian Riana juga menyebutkan teori ini dibuktikan dengan penelitian relevan oleh Khairun Nisa dan Riana pada tahun 2022. Adanya kemajuan dengan demonstrasi walaupun berbeda-beda jenjang. Kemudian menurut kita peneliti kemudian juga menyamakan dengan teori yang disampaikan di penelitian relevan yang disampaikan oleh Muharrama dan Sahlan pada tahun 2023 dan Madani Munir pada tahun 2022, di mana metode demonstrasi dapat menguatkan dan juga menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan aplikatif. Yang kedua, adanya peningkatan pemahaman madfar'i berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terjadi peningkatan pemahaman siswa, yaitu dari prasiklus, siklus 1, dan juga siklus 2. Kemudian hasil peningkatan pemahaman, tadi sudah kita lihat juga dalam tabel Ibu dan juga deskripsi, peneliti juga menulisnya dalam bentuk diagram, di mana pada prasiklus kategori sangat baik ini 0%. Kemudian pada siklus 1 terjadi peningkatan, walaupun hanya 9,4%. Yang terakhir pada siklus kedua, alhamdulillah terjadi peningkatan besar, lebih daripada 50% siswa di kelas itu 56,3%.
Sedangkan kategori kurang baik mengalami penurunan yang awalnya 46,9% atau 15 orang menjadi hanya 2 orang pada siklus 2. Yang terakhir, peningkatan pemahaman terjadi karena adanya pengulangan demonstrasi, latihan membaca yang intensif, motivasi guru, dan pemberian umpan balik. Berikut adalah perbandingan presentasi nilai prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Di sini dapat kita lihat yang warna biru kurang baik, yang oranye cukup baik, kemudian yang abu-abu di sini ada baik, namun di siklus 1 dan siklus 2 ada penambahan, yaitu sangat baik. Walaupun sangat baik pada siklus 1 hanya 3 orang, namun terjadi peningkatan pada siklus 2, yaitu 18 orang atau 56,3%. Nah, pembahasan yang terakhir disesuaikan dengan rumusan masalah, yaitu kendala implementasi metode demonstrasi. Adapun kendala-kendala ini tadi sudah kita dapatkan hasilnya melalui wawancara dan juga observasi yang dilakukan guru pengamat di kelas. Kendala yang ditemukan oleh guru dan siswa berupa keterbatasan waktu praktik, perbedaan kemampuan membaca siswa, kurang kepercayaan diri, dan guru sulit memberi koreksi merata. Yang kedua, temuan ini sesuai, adapun temuan yang pertama ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Tritias Derajat yang ditulis dalam bukunya Cafidut dan Mufid pada tahun 2022. Yang kedua, kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa dapat diminimalkan pada siklus 2 sehingga keaktifan dan pemahaman siswa meningkat. Yang ketiga, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala implementasi metode demonstrasi, yaitu pengulangan contoh bacaan di mana guru harus sabar untuk mengulang terus contoh bacaan, siswa bisa mengikuti dan mereka percaya diri. Yang kedua, diperlukan latihan individu dan kelompok. Jadi untuk memancing percaya diri siswa tersebut, yang pertama kali dilakukan guru adalah dengan kelompok atau secara menyeluruh, kemudian nanti diminta sendiri-sendiri. Yang ketiga ada bimbingan individu, dan keempat pemberian motivasi oleh guru. Implementasi bukan penghambat. Dari sini kita mengetahui bahwasanya implementasi bukan penghambat permanen, namun bagian dari proses perbaikan tindakan dalam penindakan kelas. Yang terakhir kita masuk pada kesimpulan Ibu. Yang pertama, dari hasil penelitian dan juga pembahasan, kita menarik kesimpulan implementasi metode demonstrasi dalam pembelajaran Madfari telah terlaksana secara sistematis sesuai dengan langkah penelitian tindakan evidensi Tagat, yaitu melalui 4 tahapan. Pertama, perencanaan, kedua, pelaksanaan tindakan, ketiga, observasi, dan yang refleksi. 2, pemahasiswa tentang Madfari menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan bertambahnya kemampuan siswa pada siklus 2 sekitar 18 orang atau 56,3%. Yang ketiga, beberapa kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa ada keterbatasan waktu, perbedaan kemampuan di awal siswa, kurang percaya diri, guru sulit memberi koreksi individu secara merata. Namun hal tersebut masih bisa diupayakan dengan berbagai cara sehingga ditemukan terdapat pada siklus 2 terjadi peningkatan. Ada peneliti yang pertama untuk guru. Metode demonstrasi bisa digunakan sebagai alternatif pembelajaran tajwid sehingga tidak monoton metode. Yang kedua, memberikan kesempatan latihan secara merata kepada siswa. Yang kedua bagi siswa. Siswa diminta untuk lebih aktif mengikuti pembelajaran, meningkatkan baca Al-Quran secara mandiri. Hal ini perlu karena kepercayaan diri dan juga keterampilan membaca Al-Quran dapat kita laksanakan dengan baik jika melakukan latihan-latihan secara sering dan terus-menerus. Yang ketiga, bagi sekolah, mendukung metode pembelajaran inovatif, menyediakan sarana pembelajaran yang memadai, dan yang ketiga, mengadakan pelatihan bagi guru. 4, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan metode atau media pembelajaran yang lebih bervariasi. Ya, kemudian ada mengkaji aspek lain yang mendukung peningkatan pemahaman siswa.
Oke. Terima kasih Ibu, selesai pemaparan presentasi saya. Namun demikian saya mengharapkan kritik dan saran ke Ibu sebagai penguji saya. Baik, Mbak Wilda. Masya Allah, lengkap sekali ya tadi ya. Mohon maaf saya sambil pengajian ya. Jadi fokusnya terbagi-bagi, tapi saya dengerin. Ya. Dan kemudian saya juga sudah baca apa namanya skripsinya Mbak Wilda ya. Mbak Wilda dibimbing oleh siapa Mbak Wilda? Maaf Ibu, kurang kedengaran. Dibimbing oleh siapa Mbak Wilda? Oh ya, Mbak Wilda dibimbing oleh siapa? Sama Ya, Bapak kedengeran juga. Muhammad kedengaran Bu. Kebetulan pembimbing pertama Bapak Muhammad Ihsan Gofur, yang kedua Bapak Ahmad Amin Mubarok Ibu. Oh, Pak Ahmad Amin Mubarok ya. Ya, alhamdulillah. Apa namanya? Beliau sudah membimbing dengan baik ya, Iya Ibu. Mbak Wilda, sampai Mbak Wilda selesai dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah Mbak Wilda lakukan penelitiannya gitu ya. Saya Iya Ibu. ucapkan selamat nih, gitu sekali lagi. Mbak Wilda, penelitiannya ini penelitian PPK atau bukan, Mbak? PTK Ya, Ibu. penelitian PTK Ibu. PTK bukan? Tindakan Iya, kelas. penelitian tindakan kelas. PTK. PTK ya, oke. Penelitian tindakan kelas ya. Yang menyebabkan Mbak Wilda ingin melakukan PTK pada apa ini namanya pembelajaran apa itu membaca Al-Quran ya, literasi baca Al-Quran ya. Itu kan Materi termasuk literasi membaca Al-Quran ya, bukan deh? benar, benar Ibu. Iya kan? Iya Ibu. Iya, jadi membaca Al-Quran itu kan termasuk tajwidnya, makharijul hurufnya, termasuk yang apa kalau yang mad itu apa itu? Hukum-hukum apa? Saya kami itu. Nah, ada di latar belakang disebutkan tidak sama Mbak Wilda? Masih kedengaran suara saya? Kedengaran Masih Ibu. kedengaran suara saya enggak? Kedengaran Bu. Oh, masih. Di latar belakang penelitian Mbak Wilda disebutkan tidak kalau PTK itu kan berdasarkan pada permasalahan, ya permasalahan keresahan Ibu Wilda sebagai seorang guru, gitu ya. Kenapa kok nggak bisa, gitu kan? Iya Siswa Ibu. itu susah untuk membaca apa namanya pada apa berliterasi membaca Al-Qur'annya, khususnya misalnya tadi ya yang terkait dengan hukum-hukum membaca Al-Quran gitu ya. Nah, itu disebutkan nggak sama Mbak Wilda di latar belakang? Di latar belakang saya sebutkan di situ bahwasanya mengalami kesulitan Ibu, dan itu diketahui dari nilai mereka. Diketahui dari latar mereka. Sementara ini yang dilakukan model pembelajarannya apa saja? Sebelum akhirnya Mbak Wilda mencoba menerapkan dengan metode demonstrasi kan? Ya kan? Ya, Ibu. Sebelumnya hanya menggunakan model ceramah, Ibu, di mana saya hanya menyebutkan eh, definisi, contoh. Kemudian saya buat evaluasi. Oke. Oke ya, jadi ada begitu ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, oke bagus kalau kayak gitu ya. Ada apa namanya? Ada
keresahan Ibu sebagai salah satu yang menyebabkan permasalahannya adalah digunakannya metode yang mungkin belum tepat, ya nggak? Oke, Ya, seperti itu. Oke, kemudian yang kedua pertanyaan saya, gitu ya, kan ini namanya penelitian tindakan kelas, salah satunya kan tadi ada bagaimana peningkatannya, ya enggak? ya, Peningkatan literasi membaca, literasi membacanya, ya. Itu kan ada kalau PTK itu berapa siklus sih, Mbak? kebetulan di sini saya menggunakan 2 siklus, Ibu. Dua, dua Dua siklus. siklus. Karena di siklusnya saya lihat sudah ada perbaikan atau peningkatan. Setiap siklusnya itu sebetulnya kayak ada 2 siklus. Di yang siklus keberapa? Siklus keberapa ada peningkatannya? Di siklus kedua, Ibu. Di siklus 1 masih kurang saya lihat, Halo? maka saya tambah Di lagi di siklus siklus kedua. Oke. Oke, lanjut gitu ya di siklus kedua. Apa sih yang menyebabkan yang menjadi parameter gitu ya, parameter ataupun indikator. Oke, saya cukupkan tidak usah melanjutkan ke siklus yang berikutnya. Itu indikatornya apa, Mbak? Indikatornya saya melihat dari hasil evaluasi anak, Ibu. Adanya peningkatan sampai setengah daripada siswa di kelas tersebut. Mencapai 56,3% atau 18 orang siswa dari 32 siswa. 32 siswa. Oke, yang selain jumlah siswa yang mencapai gitu ya, mencapai apa? Kira-kira mencapai apa itu? Sejumlah lebih dari setengah siswa mencapai yang disebut dengan istilahnya apa? Kan Nilai ada dari indikatornya. Oke, ya, misalnya nilai apa? nilai yang dari lembar Sebagai kerja. seorang guru, lembar kerja gini, artinya Anda sebagai seorang guru sekaligus juga sebagai seorang peneliti kan Anda menerapkan ya yang disebut dengan istilahnya apa? Oh, siswa ini sudah selesai nih, maksudnya sudah selesai ini artinya dia tidak bisa tercapai. Disebutnya apa itu? Sudah Oke, tercapai nih tujuan pembelajarannya gitu. oke. Berdasarkan nilai apa? Post-test, Ibu. Post-test, Ibu. Betul, post-test. Batasannya Pak, pasti proses ada ya. Batasannya apa? Ada yang disebut dengan nilai KKM. Oh Ya iya, enggak? nilai KKM Ada nilai ketuntasan, Ibu. KKM-nya enggak? Ada, Ibu. Nah, iya. Kriteria ketuntasan minimal gitu kan. Kita sebagai Ya. seorang guru pasti punya nilai KKM-nya berapa. Nanti kalau belum ada ya sama Mbak Wilda ditambahkan gitu ya. Berapa sih batasan nilai KKM-nya sehingga Mbak Wilda memutuskan cukup sampai di siklus yang kedua. Seperti itu gitu ya. Tuh, bisa dipahami Mbak? Karena Bisa, kan Ibu. Anda mengambil PTK-nya berdasarkan pada modelnya siapa? Kalau saya lihat kemarin kan menurut siapa modelnya? Kemis dan MC Tagat, Bu. Oke, kemis ya. Gitu kan ada siklus-siklusnya kan, ada tahapan yang pertama yang disebut dengan Yang pertama perencanaan, yang kedua tindakan, yang oke. ketiga Oke. observasi, dan yang terakhir refleksi, Bu. Oke. Oke, refleksi ya. Jadi setelah direfleksikan, di siklus pertama masih banyak nih siswa yang belum memenuhi apa tadi? KKM, ya, Bu. Indikatornya apa? Parameternya?
KKM gitu. Jangan lupa KKM-nya ya. Ya, Ibu. Jadi Mbak Wilda harus KKM-nya berapa? KKM-nya berapa, Mbak? Kalau boleh 7, saya tahu. 7. 70. Iya, 70. 70. Berarti kan yang di atas yang nilainya masih di bawah 70 berarti kan dia tidak lulus KKM, gitu kan? iya, Ibu. Nah, itu ya. Kemudian yang saya lihat, oke nanti ditambah ya, ada kata-kata KKM, KKM. ya, karena kalau di PTK itu penting. Di latar belakang ya, Bu? Di PTK. Yang pertanyaan kedua, ya di latar belakang maupun nanti di hasil penelitian maupun di pembahasan, ya. Oke. Ibu harus mengungkap kenapa gitu ya. Saya meneruskan sampai ke siklus yang kedua, gitu ya. Karena ternyata yang memenuhi nilai KKM itu baru berapa persen, misalnya berapa tadi 30%, gitu kan? Ya enggak? Yang mencapai gitu. Itu kan berarti masih kurang gitu loh. Sehingga saya wajib kan dari refleksi, setelah itu saya merencanakan kembali gitu ya. Oke. Jadi yang ingin saya tanyakan yang kedua nih, yang ketiga Mbak Wilda. Ini kan Mbak Wilda tadi saya lihat di metode penelitiannya salah satu teknik pengambilan datanya itu hanya observasi, wawancara, dan yang satunya lagi apa? Dokumentasi, Bu. Dokumentasi itu untuk apa? Pengumpulan data, keabsahan data. Pengumpulan data. Keabsahan data. Justru yang paling pentingnya nggak ada. Yang paling pentingnya apa? Karena yang namanya PTK, berarti kan di situ Mbak Wilda bukan bermain, kan untuk mengetahui peningkatannya. Tapi dikatakan ada peningkatan pemahaman siswa pada pemahaman siswa materi Madfari. Madfari. Nah, seperti itu. Jadi tesnya itu mana? Untuk mengetahui peningkatan tadi katanya ada pemahaman. Mbak Wilda, saya sedih ya, meskipun saya sambil dengerin juga pengajian, bukan saya satunya ngedengerin Mbak Wilda. Jadi Mbak Wilda tadi mengatakan ada pemahaman itu mulai dari C1, namanya ya, taksonomi kan, C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Nah, itu kan pasti melibatkan tes. Nah, pertanyaan saya, Mbak Wilda tidak ada tes. Nanti dicantumkan, Mbak Wilda bikin tes nggak? Soal tes nggak? Ada, Ibu. Ada. Dan satu lagi, Mbak, gitu ya, yang namanya tes, Mbak Wilda memberikan tes kepada siswa di siklus pertama berapa soal? Ada 5 soal, ada 4 soal esai, Ibu. 4 soal esai, kemudian yang berikutnya ada yang 5 pilihan ganda. Oke. Itu di siklus yang pertama. Ya. Siklus kedua menggunakan soal yang sama itu juga, Ibu. Namun itu dia. Kenapa? Terus Ibu. Jadi kalau PTK itu soal yang digunakan itu tidak boleh sama di siklus pertama, kemudian di siklus yang kedua. Soalnya dalam kaidah pemahaman yang sama, Ibu, cuman bentuknya berbeda. Kalau yang pertama tadi kan misalnya apakah yang dimaksud dengan mad wajib mutasil, cuman kalau yang kedua di post test itu saya buat
apabila matobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata disebut titik-titik. Hmm. Jadi dirubah saja, Iya, saja. Ya. Oke ya, baik, nggak apa-apa, saya toleransi ya. Yang penting ada perubahan. Tidak boleh sama Ibu, ya. Iya, Ibu. Jadi nanti Mbak Wilda atau Bu Wilda kan nanti ke depannya pasti akan misalnya sebagai nah, yang paling mudah bagi seorang guru adalah membuat atau menyusun PTK, gitu ya. Oke, lanjutkan, gitu ya. Tetapi tadi, gitu. Jadi untuk membuat soalnya di siklus kedua itu harus berbeda, gitu ya. Oke. Jadi nanti tolong ditambahkan Mbak Wilda, karena saya lihat di bab 3-nya tidak ada tes instrumen, padahal teknik pengambilan data yang paling urgent ya, selain observasi, selain wawancara kepada gurunya adalah berupa tes. Dokumentasi sebetulnya tidak diperlukan kalau untuk dokumentasi, gitu ya. Yang diperlukan adalah apa? Tes, Ibu. Ya. Nanti dicantumkan ya, Bu ya. Tesnya dicantumkan di bab 3-nya. Oke. Nanti nanti di apa namanya instrumennya baru nanti Ibu tuliskan tes-tesnya, gitu ya. Jadi Ibu bikin berapa kolom, tabel itu berapa kolom, gitu ya. Bisa diletakkan di bab 3 atau bisa juga diletakkan cukup di lampiran. Nanti di lampirannya ditambah Ibu ada soalnya. Oke. Ya. Jadi nanti di bab 3-nya ditambahkan tes, kemudian tesnya berupa apa? Misalnya ada pilihan berganda, kemudian ada esai misalnya ya, dengan kategori ya esai atau uraian dengan tadi level level kognitif menurut taksonomi Bloom dari mulai berapa tadi? C1, C2. Ya. Jadi nanti indikator itu saja yang ingin soal ya kalau misalnya Ibu membuat soal seperti apa, kolom yang berikutnya positifnya apakah C2, apakah C3, C1, C4, C5 atau C6. Ibu bikin berapa tadi Bu? Bu ya? Bikin berapa Bu? Oke. Insya Allah. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Ibu. Oke, supaya apa? Supaya apa? Tadi Ibu sudah bagus semua. Ibu sudah bagus semua. Ya, beneran, udah bagus semua. Ibu sudah bagus. Ya, hanya tadi yang menggelitiknya di justru kekuatan dari PTK kan tadi. Bagaimana Ibu mengetahui peningkatan pemahaman siswanya kan salah satunya dilihat dari tesnya tadi. Iya, tesnya tadi ya. Dan tadi sesuai dengan KKM-nya berapa yang harus dicapai. Ya enggak? Itu yang menjadi indikator, oh ya, saya masih sebetulnya gini, bisa nggak berhenti di siklus 1? Bisa. Kalau memang pada saat diberikan tes, siswa 80% atau 90% misalnya sudah memenuhi KKM. Berarti cukup di siklus yang pertama, berarti Ibu mengajarnya hebat. Ya, berarti Ibu mengajarnya hebat. Begitu ya. Nah, tapi biasanya memang tidak cukup di siklus yang pertama. Jadi biasanya minimal di siklus yang kedua. Gitu, ya. Oke, nanti tinggal Ibu berikan ya penekanan saja di pertanyaan nomor 2-nya ya Bu ya. Pertanyaan nomor 2-nya
tadi alasannya kenapa saya harus meneruskan pada siklus yang kedua. Ya, tadi alasannya. Kemudian di pembahasan saya lihat juga sudah cukup lah, lumayan ya, Mbak Wilda ya. Gitu aja kayaknya. Ya. Terima kasih, Ibu. Oke. Oke, segera Sama-sama, saya udah bagus. Ya, teruskan, jangan berhenti sampai di pembuatan skripsi ini, gitu ya. Mbak Wilda ngajar juga di mana? kebetulan ngajar di Madrasah Aliyah Sanawiyah, Madrasah Aliyah swastanya, Ibu, Pesantren Ratul Hasanah. Oh, Untuk teruskan. ini kan karena pakai bahasa di pesantren kan pakai bahasa Arab, saya kesulitan kalau ngajar itu diganti ke bahasa, makanya saya ambil yang kelas satu. Di kelas satu itu mereka Oh masih iya. ya. Lanjut ya Bu ya. Udah keren. Pendapatnya keren. Tambahkan aja tadi. Jadi Ibu sudah membuat tapi lupa menyisipkan di teknik pengambilan Datanya. pengambilan datanya harus ada. Oh ya, kalau mau lagi, sebab Mbak Wilda kan seorang guru ya, jadi kalau misalnya menggunakan tes, harusnya ada juga ketika teknik analisis data itu ada ada uji validitas, ada uji, nah, sebetulnya itu gampang. Gitu ya. Kalau misalnya Mbak Wilda masih bingung, boleh tanya ke teman masih sama guru, mana sih pakainya? Datanya gimana sih gitu. Itu gampang pakai SPSS aja siswanya itu ya. Sambil latihan, gampang, susah. Nah, Mbak Wilda itu saja Terima bisa kasih, saya Ibu. sampaikan. Iya, tinggal nanti sama Pak siapa namanya? Pak siapa satu lagi dosen pengujinya? Pak Ahmad Musyafa, Ibu. Besok katanya. Pak, iya. Oke, Musyafa. Itu saja. Terima kasih. Selamat belajar lagi. Iya, Ibu. Silakan ya. Saya tunggu seminggu. Masih ada. Maksimal ya, Bu. Terima kasih, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya. Oke. Izin share screen, Bapak. Silakan. Bisa kan? Bisa, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izinkan saksikan skripsi saya, Bapak, dengan judul Implementasi Metode Demonstrasi untuk Meningkatkan Pemahaman Madfar'i Siswa Kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Swasta Pondok Pesantren Raudatul Hasanah. Adapun latar belakangnya, yang pertama, pemahaman madfar'i siswa masih rendah.
Yang kedua, kesulitan membedakan mad wajib muttasil dan mad zaid munfasil. Mad far'i yang pelajari khusus di kelas 7 Madrasah Sanawiyah, yaitu hanya di mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Adapun penggunaan mengapa saya menggunakan metode demonstrasi menjadi solusi adalah di awal saya menggunakan metode ceramah dan saya lihat ini kurang efektif. Adapun identifikasi masalahnya, yang pertama kesalahan membaca Al-Quran. Banyak anak-anak masih salah membaca Al-Quran. Hal ini kalau kita perhatikan mereka nanti ketika membaca yang harusnya 5 masih dibaca hanya 2 harokat atau terbalik antara keduanya, Bapak. Kemudian sebab mereka adanya kesalahan yaitu kurang latihan praktik. Yang ketiga, pemahaman. Mereka paham secara teori, namun banyak dari mereka masih kurang aktif dalam menggunakannya. Dan yang terakhir adalah partisipasi siswa masih rendah. Di mana di saat diminta mereka untuk menyebutkan contoh tersebut, ada yang masih takut, tapi kalau secara kelompok, secara bersama-sama mereka berani, tapi ketika diminta di sendiri, mereka kurang percaya diri. Adapun rumusan masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana implementasi metode demonstrasi dalam pembelajaran materi mat far'i pada siswa kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Swasta, Pondok Pesantren Raudatul Hasanah. 2. Mana peningkatan pemahaman mat far'i setelah mengimplementasikan metode demonstrasi pada siswa kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Pondok Raudatul Hasanah. Dan yang ketiga, kendala apa yang dihadapi guru dan siswa dalam mengimplementasikan metode demonstrasi pada mata pelajaran mat far'i pada siswa kelas 7 Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Raudatul Hasanah. Maka dari situ ditemukan dan penelitian yang pertama untuk mendeskripsikan implementasi metode demonstrasi dalam pembelajaran materi mat far'i pada siswa kelas 7 Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Raudatul Hasanah. Dan yang kedua, mengetahui atau mendeskripsikan peningkatan pemahaman mat far'i pada siswa kelas 7 Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Raudatul Hasanah. Dan yang ketiga, mengidentifikasi atau kendala dan solusi yang dihadapi oleh guru dan siswa. Kemudian manfaat penelitian terbagi 2, ada teoritis dan juga praktis. Dari segi teoritis, yang pertama memberikan kontribusi dalam pengembangan pembelajaran Al-Quran, khususnya penerapan metode demonstrasi pada materi mat far'i, mat wajib muttasil, dan mat jaiz munfasil. Yang kedua, menambah referensi tentang penerapan metode demonstrasi untuk meningkatkan pemahaman mat far'i. Yang ketiga, mendukung pengembangan pembelajaran aktif berbasis praktik langsung. Adapun dari segi praktis dibagi pertama untuk siswa, meningkatkan pemahaman dan keterampilan membaca Al-Quran. Yang kedua, untuk guru, menjadi alternatif metode pembelajaran. Yang ketiga, untuk sekolah, menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran tajwid di sekolah. Dan yang keempat, untuk penelitian selanjutnya, menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terkait metode pembelajaran Al-Quran. Kemudian kajian teoritis, yang pertama adalah mat far'i dengan hukum bacaan yang disebabkan oleh hamzah, sukun asli, sukun karena waqaf. Kemudian fokus penelitiannya hanya pada mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil. Metode pembelajaran yaitu strategis yang digunakan guru untuk mengendalikan KBM sehingga tercapai sasaran. Ini menurut Hasanah. Kemudian adapun metode pembelajaran yang digunakan di sini adalah metode demonstrasi, di mana nantinya seorang guru akan memperlihatkan secara langsung suatu proses atau keterampilan. Kemudian penerapan metode demonstrasi dalam pembelajaran tajwid dilakukan dengan cara yang pertama guru akan memberikan contoh, kemudian nanti siswa mengamati, siswa setelah mengamati mereka akan mencoba untuk menirukan, dan yang terakhir adalah mempraktikkan. Prinsip metode demonstrasi ada 3, pengamatan, peniruan, latihan berulang. Ada pun demonstrasi untuk pembelajaran mat far'i, guru mempersiapkan materi terlebih dahulu, modul ajar.
Yang kedua, nantinya guru memberikan contoh bacaan yang benar, siswa mengamati bacaan, siswa mempraktikkan, dan yang terakhir, untuk mengetahui bahwasanya siswa ini meningkat dalam segi pemahaman, maka guru akan memberikan evaluasi. Adapun kelebihan dari metode demonstrasi, menurut Maulidia pada tahun 2023 di jurnalnya mengatakan pembelajaran lebih konkret dan mudah dipahami. Yang kedua, meningkat keaktifan siswa, kemudian menghubungkan teori dengan praktik membaca Al-Quran, dan yang terakhir membantu memperbaiki kesalahan bacaan secara langsung. Pemahaman siswa bisa dilihat dari menjelaskan, mengidentifikasikan, menerapkan sesuai dengan teori taksonomi Bloom. Di taksonomi Bloom ada C1 sampai C6, namun yang diikuti di sini hanya C1 sampai C5. Di C6 itu ada menciptakan, maka di sini tidak menciptakan Bapak, yang ada hanya C1 mengingat memahami, sehingga nanti siswa dapat menjelaskan. Yang kedua ada mengidentifikasi, ini sesuai dengan C4 dan C5, di mana teori taksonomi belum mengatakan menganalisis dan nanti setelah dianalisis ada evaluasi. Dan yang terakhir, dari segi semua itu nanti ada menerapkan, di mana siswa bisa menirukan atau mencontohkan bacaan dengan benar, ini sesuai dengan C3 pada taksonomi Bloom. Adapun penelitian yang relevan di sini ada 5. Yang pertama dari jurnal Madani dan Munir pada tahun 2022 dengan judul pendampingan metode demonstrasi untuk pemahaman tajwid, mempunyai kesamaan dengan skripsi peneliti, yaitu metode demonstrasi dapat meningkatkan pemahaman. Hanya bedanya Madani dan Munir menggunakan metode kualitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode PTK, penelitian tindakan kelas. Kemudian Madani dan Munir menggunakan pengabdian kepada masyarakat, sedangkan peneliti fokus pada kelas 7 Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Raudatul Hasanah. Yang kedua yang dimiliki oleh Khairunisa dan Riana pada tahun 2022 dengan judul peningkatan kemampuan memahami ilmu tajwid melalui metode demonstrasi. Hal ini juga sama-sama memiliki kesamaan, yaitu metode demonstrasi, namun ada perbedaan, di mana perbedaannya yaitu pada jenjang pendidikan. Khairunisa dan Riana menggunakan pendidikan berjenjang SMP, sekolah menengah pertama, sedangkan peneliti menggunakan madrasah sanawiyah. Kemudian yang ketiga, Setiawati dan pada tahun 2022 dengan judul pendampingan bacaan Al-Fatihah dengan baik dan benar sesuai ilmu tajwid. Sama-sama menggunakan metode demonstrasi, namun ada perbedaan. Setiawati dan Najah fokus pada bacaan Al-Fatihah, sedangkan peneliti fokus pada mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Adapun perbedaan lainnya yaitu beliau menggunakan kualitatif, sedangkan peneliti menggunakan PTK. Dan yang keempat ada Muharromah dan Sahlan pada tahun 2023 dengan judul penerapan metode demonstrasi dalam mengembangkan kemampuan tahsin Al-Quran siswa. Sama-sama memiliki kesamaan metode demonstrasi, sedangkan perbedaannya fokus Muharromah pada tahsin Al-Quran, sedangkan fokus peneliti pada mad far'i atau mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Adapun perbedaannya yang lain adalah beliau menggunakan kualitatif, sedangkan peneliti menggunakan PTK. Dan yang terakhir, milik Jumani pada tahun 2025 dengan judul prestasi belajar peserta mata pelajaran Al-Quran Hadis, materi mad wajib muttasil melalui metode pembelajaran cut-shot. Ini sama-sama memiliki kesamaan, yaitu metode demonstrasi. Fokus judulnya beliau di mad wajib muttasil saja, sedangkan peneliti mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Kemudian beliau fokus pada prestasi, sedangkan peneliti fokus pada pemahaman. Kemudian beliau menggunakan sama-sama menggunakan PTK. Dari penelitian relevan tersebut, maka ditemuin kebaruan. Yang pertama, penelitian yang difokuskan skripsi ini pada implementasi metode demonstrasi untuk meningkatkan pemahaman mad far'i, khususnya mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Yang kedua, dilaksanakan melalui penelitian tindakan kelas. Kemudian yang terakhir, integrasi pembelajaran tajwid melalui pengamatan, praktik, dan koreksi langsung.
Adapun kerangka berpikirnya, tema penelitian implementasi metode demonstrasi dalam pembelajaran Matfari, subjek penelitian siswa berjumlahkan 32 orang, objek penelitian yaitu pemahaman Matfari, topiknya proses pembelajaran dengan metode demonstrasi. Kemudian metode yang dipilih oleh peneliti adalah penelitian tindakan kelas, hasil yang ditemukan adalah peningkatan pemahaman Matfari. Skripsi ini menggunakan model PTK, maka diperlukan adanya hipotesis tindakan. Jika metode demonstrasi diimplementasikan dalam pembelajaran tajwid, pada materi Matfari, maka pemahaman siswa kelas 7 Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Raudatul Hasanah akan meningkat. Adapun metodologi penelitian, yang pertama jenis penelitian, peneliti menggunakan penelitian tindakan kelas atau disebut dengan PTK, menggunakan model kemis dan MC Tagat, di mana model ini menggunakan banyak siklus, tapi di sini berhenti dengan dua siklus saja, karena di siklus kedua terjadi peningkatan. Adapun siklus yang digunakan kemis dan MC Tagat, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan tindakan, yang ketiga observasi, dan keempat refleksi. Ini adalah skemanya Bapak siklus 1 dan siklus 2, di mana ada kesamaan perencanaan, pelaksanaan, kemudian observasi, dan juga refleksi. Subjek penelitian di sini menggunakan siswa kelas 7 Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Raudatul Hasanah yang berjumlah 32 siswa. Materi berfokus pada mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil. Waktu penelitian diadakan pada Januari sampai dengan bulan April 2026. Dengan lokasi Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Raudatul Hasanah, Jalan Jamin Ginting, Payabundung, Kota Medan, Sumatera Utara. Metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, yang pertama observasi, memonitor aktivitas guru dan juga siswa, yang nantinya kemudian ada lembar wawancara dan juga dokumentasi. Instrumen penelitian ada lembar observasi, pedoman wawancara, catatan lapangan, dan juga dokumentasi. Analisis data sama menggunakan Miles dan Huberman, yaitu reduksi data di mana nantinya peneliti akan menyeleksi. Setelah diseleksi, kemudian adanya namanya penyajian data yang disusun dan ditampilkan, nantinya akan ada penarikan kesimpulan untuk dijadikan acuan dari hasil SIS dari setiap siklus. Kemudian hasil penelitian. Adapun hasil penelitian yaitu yang pertama implementasi demonstrasi diterapkan melalui tahapan PTK, kemis, dan MC Tagat. Menggunakan perencanaan di mana hampir sama dengan siklus 1 dan siklus 2. Guru membuat modul ajar, kemudian nanti akan mengajar dengan modul ajar tersebut, namun dibantu oleh guru pengamat. Yang kedua ada tindakan. Tindakan di sini juga dari awal masuk kelas, kemudian sampai nanti akhir masuk kelas dan diadakan wawancara. Dan di siklus 2 ini alhamdulillah diketahui bahwasanya implementasi metode demonstrasi pada materi Matfari terjadi kenaikan signifikan pada nilai. Dan juga diketahui dari hasil wawancara kepada siswa di mana Farah Atamimi, seorang siswa di kelas tersebut, mengatakan sudah tidak takut ketika membaca di depan kelas. Dan Rizka Bunaya juga mengatakan yang awal paham materi karena praktik. Yang ketiga ada pengamatan. Menurut observer atau guru pengamat, beliau mengatakan pada siklus 2 terlebih baik karena siswa sudah mulai berprestasi. Dan juga siswa juga mengatakan seperti Naila Safa Adiba, dia sudah mulai paham. Hal ini dikarenakan dia dapat melihat contoh langsung dari guru. Kemudian ada Kaisa Azka Diza, dia mengatakan metode demonstrasi ini dapat membantunya mengenal panjang pendek hukum mat. Dan yang terakhir ada refleksi, di mana siswa lebih baik dengan bacaan, siswa lebih percaya diri dan dapat meningkat signifikan yang dilihat dari lembar kerja siswa. Kemudian guru memberikan contoh langsung cara membaca dan mengidentifikasi hukum bacaan mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil. Siswa mengikuti demonstrasi, melakukan praktik membaca, serta mengerjakan evaluasi. Yang keempat, implementasi siklus 2 mengalami perbaikan berdasarkan refleksi siklus 1. Yang kedua ini ada hasil penelitian.
Dan di sini saya bentuk dalam tabel, namun deskripsi dalam bentuk diagram. Di mana nantinya dari hasil ini kita dapat melihat bahwasanya terjadi kenaikan atau peningkatan signifikan pada siklus 2 ditemukan pada kategori sangat baik. Mereka sudah hampir melebihi dari 50% dari jumlah kelas, yaitu 56,3% atau 18 orang siswa. Metode demonstrasi terbukti meningkatkan pemahaman Matfari ditunjukkan melalui peningkatan kategori baik dan juga kategori sangat baik. Hasil penelitian yang ketiga disesuaikan dengan rumusan masalah, yaitu kendala implementasi metode demonstrasi untuk guru dan juga siswa. Adapun dari guru, kurang kepercayaan diri siswa saat mendemonstrasikan bacaan. Kemudian yang kedua, keaktifan siswa belum merata. Yang ketiga, pengulangan instruksi dan demonstrasi bacaan yang cukup. Kemudian yang keempat, keterbatasan waktu pembelajaran, perbedaan kemampuan awal siswa. Adapun kendala bagi siswa, yang pertama, ketika diminta untuk mencontohkan, mereka masih kurang percaya diri membaca secara individu. Yang kedua, kesulitan membedakan jenis matfari. Yang ketiga, belum terbiasa mengikuti pembelajaran dengan metode demonstrasi. Karena hampir rata-rata semua pelajaran yang dilakukan pesantren yaitu dengan metode ceramah, di mana guru hanya menjelaskan, kemudian memberikan contoh, tanpa meminta kepada partisipasi siswa untuk mengikutinya. Yang ketiga, yang keempat, kurang berani bertanya ketika belum memahami materi. Yang kelima, membutuhkan waktu lebih lama dalam praktik membaca. Pembahasan, implementasi metode demonstrasi. Guru mengimplementasi metode demonstrasi dengan tahapan yang sesuai dengan model Kemis dan MC Tagat. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Az-Zahra Atiyah dan kawan-kawan pada tahun 2025, yaitu menggunakan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi dalam 2 siklus. Yang kedua, guru menjelaskan pengertian mad wajib mutasil dan majais munfasil dengan memberikan contoh secara langsung. Yang ketiga, siswa melakukan pengamatan, peniruan bacaan, latihan individu, dan evaluasi. Pembahasan ini sesuai dengan teori yang disampaikan pada bab 2 oleh Cecep dan kawan-kawan pada tahun 2021 dan Diana Wahyuni pada tahun 2021. Kemudian siswa memahami matfari melalui contoh konkret yang dapat dilihat, didengar, dan dipraktikkan langsung. Hal ini sesuai dengan perkataan ahli yaitu Jumaro dan Rostia yang juga ada pada bab 2. Kemudian sesuai juga dengan teori yang disampaikan pada penelitian relevan oleh Muharroma dan Sahlan dan Madani Munir pada tahun 2022, yaitu menguatkan bahwa metode demonstrasi mampu menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan aplikatif. Yang kedua, ada peningkatan pemahaman matfari. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, terjadi peningkatan pemahaman dari awalnya prasiklus, kemudian siklus 1 dan siklus 2. Hasil peningkatan pemahaman yang tadi dilihat pada hasil penelitian, pada saat prasiklus, kategori sangat baik masih 0%, kemudian pada siklus 2 terjadi peningkatan walaupun hanya 9,4%, dan alhamdulillah pada siklus 2 terjadi peningkatan lebih dari 50%, yaitu 56,3%. Maka dari situ kita ketahui bahwasanya siswa kategori kurang baik mengalami penurunan yang awalnya prasiklus pada 46,9%, kemudian siklus 1 hanya 18,8%, dan yang terakhir 6,3%. Peningkatan pemahaman matfari ini terjadi karena adanya pengulangan demonstrasi, latihan membaca yang lebih intensif, motivasi guru, dan pemberian umpan balik. Berikut adalah perbandingan persentase nilai siswa pada prasiklus, siklus 1, dan juga siklus 2. Kemudian pembahasan kendala implementasi metode demonstrasi. Kendala yang ditemukan oleh guru dan siswa berupa keterbatasan waktu untuk praktik, kemudian perbedaan kemampuan membaca siswa, kurangnya kepercayaan diri siswa, dan guru sulit memberi koreksi individu secara merata. Yang kedua, kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa dapat diminimalkan pada siklus 2, sehingga keaktifan dan pemahaman siswa mulai meningkat. Yang ketiga, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala, yaitu adanya dengan pengulangan contoh,
Ya, dan latihan individu, kelompok, bimbingan individu, pemberian motivasi oleh guru. Kesimpulan, implementasi metode demonstrasi dalam pembelajaran Madfari telah terlaksana secara sistematis dan baik, sesuai dengan langkah-langkah penelitian tindakan kelas, model kemis, dan MC Tagat, yaitu melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 2. Pemahaman siswa tentang Madfari menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah diterapkannya metode demonstrasi. 3. Beberapa kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa diantaranya yaitu keterbatasan waktu praktik, perbedaan kemampuan baca siswa, kurang percaya diri, dan guru sulit memberi koreksi individu secara merata. Dan yang terakhir, saran bagi guru hendaklah menggunakan metode demonstrasi sebagai alternatif pembelajaran tajwid, kemudian memberikan kesempatan latihan secara merata kepada siswa. Adapun untuk siswa, diharapkan untuk lebih aktif mengikuti pembelajaran, meningkatkan latihan baca Al-Quran secara mandiri. Adapun untuk sekolah, semoga dapat mendukung penggunaan metode pembelajaran yang inovatif, menyediakan sarana pembelajaran yang memadai, dan juga mengadakan pelatihan bagi guru. Dan yang terakhir untuk peneliti selanjutnya, semoga dapat mengembangkan penelitian dengan metode atau media pembelajaran yang lebih bervariasi, kemudian mengkaji aspek lain yang mendukung peningkatan pemahaman. Terima kasih Bapak, telah berakhir presentasi dari saya. Namun walaupun demikian, saya mohon kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Baik, terima kasih Ibu Wilda. Sudah mempraktekkan metode demonstrasi? Sudah Bapak. Nah, coba praktek sekarang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Ustazah untuk memaparkan materi hari ini tentang mad far'i. Mad far'i yang hari ini kita bahas ada dua. Yang pertama mad wajib muttasil dan juga mad jaiz munfasil. Mad wajib muttasil adalah apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Cara membacanya dibaca panjang hingga 5 harokat. Maka Ustazah kasih contoh di sini misalnya pada surat An-Nasr ayat pertama. Sama Ustazah baca terlebih dahulu, kalian dengarkan, nanti baru bisa mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح. Jaa. Oke, kita lihat pada kalimat jaa. Saya menuliskan tulis jaa. Perhatikan di sini ada mat tabi'i. Mana mat tabi'inya? Mat tabi'inya yaitu adalah alif yang sebelumnya berbaris fathah kemudian berjumpa dengan hamzah dan ini dalam satu kalimat. Sama-sama semuanya untuk mengikuti jaa. Oke, semua siswa dulu mengikuti, maka mengikuti Bapak jaa. Saya pilih salah satu dari kalian untuk mencontohkan. Oke, kamu silahkan mencontohkan. Nah, memang di awal-awal itu mereka kalau secara sama-sama malu-malu, sama-sama pede, percaya diri, tapi ketika contoh nanti lah Ustazah, nunggu kawan yang lain, agak ada rasa kurang percaya diri. Kemudian yang kedua juga sama Bapak, saya mencontohkan mad jaiz munfasil, yaitu pertama kali dikasih tahu teorinya, yaitu apabila mad tabi bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Contohnya yang sering kamu baca misalnya pada surah Al-Kafirun. Wala ana abidum ma'abattum. Oke, di mana mad jaiz munfasil ada yang tahu? Kemudian mereka mencoba untuk mengetahui, oh di situ saja ada pada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah. Wala ana. Oke, maka cara bacanya bagaimana? Di sini kita bisa membaca dengan 2 harokat, 4 harokat, ataupun 5 harokat. Saya coba terlebih dahulu, nanti kalian ikut sama-sama. Maka di situ saya memberikan contoh terlebih dahulu, Bapak. Contoh itu bisa lebih daripada 3 kali. Untuk mereka bisa mampu mengingatnya. Wala ana abidum ma'abattum.
Namun saya beritahu kepada mereka untuk memudahkan mereka, yaitu ketika mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil boleh, karena kan di mad jaiz munfasil boleh 5, maka supaya sama dengan mad wajib mutasil silakan menggunakan yang 5 saja. Karena variasi ketika membaca Al-Quran diusahakan supaya sama ketika panjang pendeknya. Kalau sama seperti mad arid disukun, kalau 2 ya 2, kalau 4 ya 4, 6 dan 6. Baik. Anak tingkat sanawiyah bisa nggak membedakan dalam Al-Quran antara satu kalimat dengan dua kalimat? Alhamdulillah mereka bisa membedakan ketika melihat Al-Quran, Bapak. Namun kalau tidak melihat Al-Quran, mereka belum tahu mana yang satu Tanda, kata dengan yang dua kata. tandanya apa di Al-Quran? Jarak antara, kalau di bahasa Indonesia seperti spasi, Bapak. Jadi jarak antara kalimat yang satu dengan yang kalimat dua itu kan ada jarak. Kalau ya ayyuha itu ada jarak ya? Nggak ada. Tulisan di Nggak ada. Cuma di situ saya beritahu bahwasanya untuk ya ayyuha ini khusus karena dia sebenarnya asal katanya ya itu pakai ismul munada, maka dia sebenarnya ya itu panjang, kemudian nanti dia ada ayyuha. Maka di situ ada pengecualian. Saya tulis di papan tulis. Oh gitu. Tandanya sama nggak? Mat jaiz dengan mas wajib itu. Kalau di Al-Quran kita lihat sama Bapak, karena dia ada apa namanya itu ya, yang garis melengkung itu. Itu beda itu. Cuma nanti coba dilihat lengkungannya berbeda itu. Oh iya. Iya, nanti dilihat lagi ya. Lengkungannya berbeda. Kalau mat wajib itu lancip, balik itu ya, ada Heeh. baliknya ke bawah. Tapi kalau mat jaiz itu seperti ya Pak, cacing gitu aja. Nah, itu. Tapi kalau mat wajib itu ada ke bawahnya itu. Hmm. Gitu. Nanti coba dilihat ya. Iya Bapak. Nah, itu bisa untuk memudahkan anak di usia. Karena anak itu gak ngerti bahasa Arab, Iya. tidak bisa membedakan antara satu kalimat atau dua kalimat. Kalau dia ngapalin definisinya sih bisa. Tapi kalau disuruh mengidentifikasi itu mat jaiz atau mat wajib nggak bisa. Gitu ya. Karena itu harus dihafal, ngerti bahasa Arab. Kalau ibu ngerti ya munada, ngerti aja. Kalau tulisannya ya Bani Israel itu nggak ada tulisannya itu. Pakainya ya-nya harokatnya harokat Lurus. berdiri atas. Iya. Nah, itu kan perlu apa namanya? Eh, perlu cara untuk mengajarkannya. Kalau di Quran saya antara mad jaiz ya berbeda. Kemudian mat wajib berbeda. Kalau mat wajib lebih tebal layarnya itu. Nah, nanti dilihat ya. Iya ya, Bapak. Nah, itu ilmu. Pengetahuan baru. Ya. Jadi untuk memudahkan yang nggak ngerti bahasa Arab bisa mengidentifikasi antara mat jaiz dengan Mat mat wajib. wajib. Masukan saya hampir sama dengan tadi ya, ini sama-sama Quran semua ini ya. Ahlul Quran ini. Bu Sri Wahyuni sama Bu Wilda. Seneng ngaji ya. Ini ada yang sanatnya sanat tongkat ya, dan ketukan. Ini sanatnya sanat eh, apa kalau Bu Wilda ini materinya ya. Oke. Materi, Pak. Ya. Ini belum ada nih apa namanya penjelasan apa namanya ya argumentasi dari Al-Qur'an hadisnya belum ada ya. Iya Bapak. Kalau itu diletak di latar belakang ya Pak. Ya, di latar belakang. Latar belakang itu adalah penjelasan tentang struktur latar belakang masalah itu ideal, sesuatu yang ideal gitu.
kemudian itu tentang Al-Quran. Bisa sama begitu ya. Ya. Kemudian kalau spesifikasi dengan tajwid, tajwid itu artinya apa? Memperbaiki Bapak. Ya memperbaiki. Jawada yujawidu. Ya, tajwid dari kata-kata jayyidun, bagus. Jadi ya, memperbaiki bacaan, menjaga bacaan, kemudian ambil dari buku-buku ya, buku-buku klasik terkait dengan pelajaran tajwid itu ya, Ya Pak. kan banyak ya. Di Ulumul Quran banyak, ada Al-Itqan, kemudian Zarkashi, ada Al-Burhan fi Ulumil Quran, itu juga membahas tentang tajwid, karena uh, tajwid biar kita merujuknya kepada sanadnya yang lebih tinggi pada ulama-ulama Al-Quran dari sisi eh, apa tataran ideal tajwid itu seperti apa. Baik Pak. Kemudian ya Quran itu kan secara ideal ngajinya harus bersanad agar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ya, tapi realitas di lapangan orang bisa ngaji aja sudah alhamdulillah. Ya, gitu ya. Maka diapresiasi orang yang belajar Al-Quran ini. Nanti diberikan rujukan dari Al-Quran, kemudian juga hadis, ya, sehingga nanti ini rujukannya tidak semuanya berbasis jurnal, tidak hanya berbasis penelitian kontemporer ya, karena kaitannya dengan eh, Al-Quran, kemudian ide idealitas Al-Quran itu ya dirujuknya kepada ulama-ulama Al-Quran gitu ya. Kemudian ditambahkan dalil ya, karena kita sebagai mahasiswa PAI, Pendidikan Agama Islam, karena itu argumen yang paling kuat gitu ya dari sisi Al-Quran ya, dari sisi Al-Quran, kewajiban kita eh, bisa ngaji Quran, kewajiban kita bisa mengamalkan Al-Quran, biar tidak seperti orang Yahudi yang disindir oleh Allah di dalam Al-Quran, mathalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang diberikan ayat suci, kitab suci, ya, orang Yahudi diberikan kitab Taurat tetapi tidak mengamalkan Tauratnya, diibaratkan seperti himar yang membawa beban yang banyak tapi dia tidak memanfaatkannya. Itu kemudian selanjutnya kaitannya dengan teori ya, teori. Teori yang Ibu pakai punya teorinya siapa? Taksonomi belum Pak. Namun penemunya belum saya tulis di skripsi. Ya itu nanti ditulis ya. Ya Pak. Kalau yang relevan dengan Ibu ini ya, terkait dengan eh, spesifik, kalau yang itu kan tentang belajar ya. Yang taksonomi belum itu kan apa ranah tujuan pendidikan ya. Ada kognitif, afektif, psikomotor itu ya. Nah, kalau Ibu berbicara tentang demonstrasi gitu ya. Nah, ini juga nanti ditambahkan teorinya. Siapa yang mengembangkan demonstrasi ini siapa? Pertama kali, ya karena namanya
eh, metode metode pembelajaran ya memang tidak dimiliki oleh satu orang gitu ya. Tapi ada yang kemudian mengembangkan karena namanya proses itu kan metode itu kan mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan orang yang diajarkan, lingkungan yang berkembang, maka sebuah metode itu pun juga mengalami peningkatan. Tapi tetap ada kita punya ya kita biar tahu juga kita memakai metode demonstrasi itu sesungguhnya dikembangkan oleh siapa gitu. Atau Ibu sudah tahu? Belum, Pak. Nah, itu dirujuk peneliti itu begitu. Jadi kita menggunakan metode bermain peran, kemudian demonstrasi, kemudian eh, problem based learning dan lain-lain. Nah, itu mesti ada yang mengembangkannya siapa. Nah, itu biar kita juga eh, ya kalau orang Islam sih bahasanya berkah keilmuan kita itu Dari siapa? ngambil ilmunya itu juga biar ada barokahnya meskipun belum tentu orang Islam gitu. Karena kita pakai jelas ilmunya bermanfaat. Namanya keilmuan itu netral gitu ya. Keilmuan itu netral, Islam itu tidak menutup diri dengan adanya keilmuan. Kan gitu ya, keilmuan. Ya, kan termasuk kedokteran apa semuanya kan rata-rata dari non Islam tapi kemudian adalah untuk pengembangan keilmuan maka itu semuanya adalah bermanfaat dan kita tidak Islam tidak pernah membatasi, tidak pernah menutup diri karena sesungguhnya itu eh, ilmu itu tidak bertentangan dengan Al-Quran kecuali yang bertentangan maka itu yang ditolak. Itu ya. Teorinya itu nanti ditambahkan. Jadi tadi kita tidak sombong bahwa penelitian ini adalah hasil dari penemuan saya, gitu ya. Tapi kita merujuk kepada tokoh, merujuk kepada ahli yang memang sudah menerapkan sebelumnya, gitu ya. Sehingga muncul istilah metode demonstrasi itu kan bukan kita yang menciptakan, maka harus kita sebutkan itu yang mengembangkan. Kalaupun mengalami eh, perkembangan dari masa ke masa ya bisa disebutkan sehingga itu ya dan tidak hanya sekedar memaparkan tapi ada diskusi secara analisis eh, kesesuaian metode itu dengan apa penelitian yang sedang kita lakukan. Jadi match-nya itu ada di mana, keselarasannya itu ada di mana sehingga mendukung, menguatkan penelitian kita. Itu ya. Ya, Pak. Saya kira itu saja catatan dari saya. Semoga bermanfaat ilmunya. Ini pakainya tindakan kelas ya. Iya, Pak. Nah, oke. Berarti ada berapa siklus? 2 siklus, Pak. Cukup? Cukup, Alhamdulillah. Oke. Yang penguji satu sudah. Saya penguji satu, penguji dua. Penguji 2, Pak. Penguji Penguji satu sudah. 1 semalam udah, Pak, kemarin. Oh, malam. Enggak, kemarin. Oh, Anak Medan kemarin. bilangnya semalam. Kemarin, Pak. Oh, Medan malam ya. Kemarin. Iya, iya, iya. Baik, saya kira itu cukup. Yang Bu Sri nggak masuk ini rekamannya. Iya, Pak. Tak cari ndak ada. Gimana, Pak? Tadi sudah keluar ya. Jangan di laptop saya nih. Gimana, Pak? Jenengan cari di laptop jenengan dulu atau saya ulang lagi? Kemungkinan ada di laptop Bapak, Pak. Karena Bapak tuh host. Oh gitu ya. Karena saya juga pernah sewa Zoom kayak gitu. Dia ada di Oh, laptop Zoom, di laptop hostnya. oh gitu. Harusnya saya jadikan host dulu ya. Iya. Oke. Coba Ibu diselesaikan dulu itu Baik, Pak. rekaman.
Kalau punya Bu Wilda kayaknya masuk ke Bu Wilda itu. Oke. Saya stop aja, Pak. Iya.